Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada? Kita berjumpa kembali di channel Jumpa Hamzah. Bagi Anda yang baru bergabung serta baru menemukan channel ini, saya ucapkan terima kasih. Salam hormat saya, mudah-mudahan channel ini bisa memberikan manfaat serta edukasi kepada Anda semua. Persaingan dunia bisnis di era globalisasi untuk yang sekarang ini tentu sangat banyak dan sangat marak. Mulai dari toko yang berbasis toko yang sangat besar hingga toko-toko kelontong yang tentunya dimiliki oleh beberapa masyarakat. Dari pedesaan hingga perkotaan kita banyak sekali menemukan beberapa toko-toko yang tentunya menyediakan berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Mulai dari pakaian, kemudian hingga peralatan-peralatan kosmetik dan lain sebagainya. Ya, persaingan dalam dunia yang seperti ini sudah lumrah karena masyarakat modern dari hari ke hari semakin banyak kebutuhannya dan tentunya untuk berbelanja mereka tentunya lebih mengandalkan kepraktisan dan juga lebih mengandalkan ekonomis. Masalah harga kemudian kualitas barang tentunya menjadi nomor sekian. Yang terpenting adalah bagaimana mereka berbelanja dengan mudah dan tentunya juga hemat. Nah, berbicara tentang persaingan bisnis di era modern yang sudah sangat canggih seperti sekarang ini, tentu tidak bisa terlepas dari yang namanya gerai atau bisa dikatakan kehadiran toko-toko yang ada di pinggir jalan, kemudian toko-toko yang ada di pedesaan-pedesaan, itu kan mengambil dari supplier. Nah, ada sebagian toko, dalam hal ini adalah toko modern, yang tentunya sangat banyak kita jumpai di masyarakat. Ya, ada Indomaret, kemudian ada Alfamaret, di mana kedua toko ini ternyata memiliki pesaing dan tentunya pesaingnya berasal dari pondok pesantren, ya. Dan ini akan kita coba kaji dan kita coba bahas di episode kali ini. Ya, jadi kenapa Indomaret dan Alfamaret masih menjadi raja sebagai toko modern di Indonesia? Apa rahasianya? Ini akan kita coba kaji. Ayo kita pergi ke sana, kita putar dulu intronya. Sensasi belanja kepada toko tradisional dan juga toko modern tentunya akan sangat berbeda. Di mana biasanya masyarakat modern cenderung lebih memilih toko modern ketika mereka berbelanja karena sensasinya berbeda. Tentu ketika kita berbicara toko tradisional dan juga toko modern akan sangat ditemukan banyak sekali perbedaan-perbedaan yang sangat mencolok. Mulai dari ketersediaan barang, harga, kemudahan transaksi, kemudian diskon, kemudian juga ada beberapa barang yang buy one get one dan seterusnya. Biasanya ketika mereka masyarakat berbelanja di toko-toko tradisional tidak akan menemukan kemudahan-kemudahan transaksi ataupun ketersediaan barang, yang mana ketersediaan barang tersebut biasanya lebih lengkap di toko modern. Nah, toko-toko tradisional sering kita sebut dengan istilah toko kelontong. Banyak ditemui di beberapa daerah, bahkan di salah satu sudut perkotaan di Indonesia tentunya juga masih banyak ditemui yang namanya toko-toko kelontong. Tetapi eksistensi toko kelontong hingga saat ini masih terjaga dengan baik karena memang usaha toko kelontong ini bukan sembarang bisnis karena cukup menjanjikan. Nah, berbeda halnya dengan toko-toko modern atau gerai-gerai modern seperti Indomaret, kemudian Alfamaret, bahkan juga Alfamidi. Terkait dengan toko modern ini, ada juga yang ternyata bergerak di bidang kemaslahatan umat. Dalam hal ini tentunya dia adalah dalam tanda kutip ya, pesaing dari Indomaret dan juga Alfamaret. Dia adalah toko basmalah. Nah, sebelum kita membahas kenapa Indomaret masih merajai sebagai gerai modern ataupun toko modern di Indonesia, jadi kita kenalan terlebih dahulu terhadap ketiga jenis toko yang sudah disebutkan tadi. Ada Indomaret, kemudian Alfamaret, dan juga baru-baru ini ada toko basmalah. Sebenarnya Indomaret dan juga Alfamaret ini adalah toko atau toko modern yang cukup lama berdiri di Indonesia. Indomaret berdiri sekitar tahun 1988,
Kemudian setahun setelahnya yaitu Alfamart berdiri di tahun 1989. Di mana kedua toko ini adalah toko waralaba atau disebut dengan istilah franchise. Nah, di mana pada waktu itu toko Indomaret karena berdiri lebih awal dikomandani atau dimiliki oleh Antoni Salim. Kemudian Alfamart dikomandani atau dimiliki oleh Joko Susanto. Kedua orang ini di tahun 2022 kemarin menurut majalah Forbes itu ternyata masuk kategori orang terkaya di Indonesia. Karena dengan penghasilan-penghasilan mereka yang sungguh sangat fantastis dengan memiliki toko waralaba tersebut. Ketika Anda ingin berbisnis waralaba atau franchise, tentunya Anda harus menyediakan beberapa modal dan juga beberapa tempat sebelum nanti disetujui oleh si pemilik atau si ketua dari franchise atau waralaba tersebut. Berbisnis franchise tentunya ada keuntungan dan juga ada kesepakatan-kesepakatan yang harus disepakati. Salah satunya adalah keuntungan yang paling terbesar adalah Anda bisa berdagang dengan brand yang sudah ada. Siapa yang tidak kenal dengan Indomaret? Ya, tercatat ada sekitar 21.000 gerai toko Indomaret di seluruh Indonesia yang tersebar dari Indonesia bagian timur hingga Indonesia bagian barat, terutama di daerah Pulau Jawa. Sedangkan Alfamart itu masih sekitar 16 ribuan. Tentu dalam hal ini jumlahnya masih kalah jauh dengan toko Indomaret karena mungkin ada beberapa masyarakat yang lebih berminat untuk berbisnis franchise di Indomaret tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, dia adalah toko juga yang dimiliki oleh salah satu pondok pesantren tertua di Indonesia, yaitu Pondok Pesantren Sidogiri yang ada di Jawa Timur. Toko ini bernama Toko Basmalah. Anda pasti sudah pernah mengetahui dan sudah pasti pernah mendengar di beberapa daerah, terutama di Pulau Jawa, Toko Basmalah ini tentunya hadir untuk menjawab bagaimana kebutuhan masyarakat dan tentunya berbasis pondok pesantren. Tentunya dalam hal ini sistem perekonomiannya berbasis ekonomi syariah. Berbeda dengan Indomaret dan juga Alfamart yang memiliki sistem ekonomi konvensional dan tentunya memiliki beberapa perbedaan. Nah, tetapi tahukah Anda bahwa ternyata Indomaret dan juga Alfamart itu masih baru, jauh lebih dulu toko Basmalah. Toko Basmalah ini didirikan sekitar 1961, di mana pada waktu itu pada tahun 1961 namanya bukan Basmalah tetapi dia koperasi. Koperasi yang didirikan oleh Kiai Haji Sa'dullah pada waktu itu, Sa'dullah Nawawi yang bertanggung jawab sebagai ketua pengurus di Pondok Pesantren Pasuruan pada waktu itu, Sidogiri. Kemudian kenapa Pondok Pesantren Sidogiri pada waktu itu ingin membuka toko yang semacam itu? Karena Kiai Haji Sa'dullah Nawawi pada waktu itu selaku ketua pengurus itu ingin mewadahi atau ingin mengakomodir kebutuhan-kebutuhan pesantren dan juga masyarakat sekitar untuk kebutuhan belanja, ya, kebutuhan belanja sehari-hari. Sehingga kemudian dikembangkan secara terus-menerus dan akhirnya menjadi sebuah toko. Dan sekarang memiliki cabang yang cukup banyak, ya, ada 200-an cabang kalau tidak salah di seluruh Pulau Jawa dan sudah mulai menyebar ke beberapa daerah lain di Indonesia. Nah, pertanyaannya, kenapa Indomaret hingga saat ini masih merajai toko modern? Tentu ada beberapa perbedaan, ya. Satu, Indomaret itu memiliki beberapa kelebihan dibanding pesaingnya atau kompetitornya, yaitu Alfamart. Apalagi jika dikomparasikan dengan toko Basmalah, yang mana masyarakat mulai mengenal toko Basmalah ini di mungkin sekitar tahun 2010-an ke atas. Tetapi kalau kita berbicara Indomaret, keuntungan yang pertama adalah letaknya. Jadi biasanya letak Indomaret itu selalu di jalan-jalan yang strategis. Ya, banyak dikunjungi orang, banyak dilewati orang, sehingga ini memberikan nilai tambah. Kemudian biasanya Indomaret juga ada
di beberapa hari-hari tertentu ada diskon, ada promo, dan juga bisa melayani proses tagihan-tagihan listrik seperti internet, IndiHome, dan seterusnya. Dan ini juga diikuti oleh Alfamart. Ya memang ada juga sih seperti Alfamidi dan lainnya, tetapi memang pelopor-pelopor yang semacam itu, tagihan-tagihan online, bayar game-game online itu Indomaret pertama kali. Sehingga ini menyebabkan masyarakat lebih tertarik untuk berbisnis franchise Indomaret. Dan ketersediaan barang biasanya di Indomaret itu relatif lebih lengkap, dan juga harganya walaupun sedikit selisihnya, ya memang Indomaret agak lebih murah sih di beberapa tempat ya, nggak tahu kalau di tempat yang lain. Nah ini juga yang menyebabkan toko Indomaret semakin terkenal di masyarakat. Dan masyarakat modern ya memang lebih banyak berbelanja ke toko-toko tersebut, karena memang tata letaknya juga berpengaruh. Kemudian sistem perekrutan karyawan juga pastinya berbeda. Nah kemudian ketika kita berbicara tentang toko basmalah, maka toko basmalah ini berbasis pesantren, di mana sistem ekonominya adalah ekonomi syariah. Kemudian toko basmalah dalam hal ini tidak termasuk toko modern, berbeda dengan Indomaret dan Alfamart. Mungkin suatu saat ada pengembangan, ada improvement lagi dari toko basmalah. Kemudian sistem perekrutan karyawan juga berbeda, di mana kalau Indomaret itu biasanya melalui outsourcing, kemudian kalau basmalah itu hanya berbasis di pondok pesantren. Sehingga dalam hal ini rekrutmen karyawan di toko basmalah itu berbasis di pondok pesantren, atau setidaknya alumni yang diorbitkan menjadi pegawai dari sebuah toko basmalah. Karena memang ini adalah berbasis di pondok pesantren Pasuruan yang terletak di Jawa Timur, di Sidogiri. Kemudian kalau misalkan kita berbicara sistem perekonomiannya antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional, tentunya sudah pasti berbeda. Di mana transaksinya juga pasti berbeda, tergantung akadnya. Ya kalau konvensional itu tentunya, ya saya bukan ahli ekonomi, apalagi ekonomi syariah. Biasanya kalau ekonomi syariah itu sistemnya bagi hasil, sedangkan kalau ekonomi konvensional itu memakai logika bisnis. Ya tentunya kalau kita bahas akan sangat panjang ini. Tetapi memang pada prinsipnya saat ini di tahun 2023 Indomaret masih merajai sebagai salah satu toko terlaris. Ya dalam hal ini adalah toko modern. Ya tentunya toko-toko kelontong juga banyak yang laris, tetapi memang masyarakat modern itu lebih cenderung lebih suka berbisnis atau membeli kebutuhan sehari-hari di toko Indomaret itu. Ya karena memang tata letaknya berbeda. Kemudian kan begini di Indomaret itu, ketika kita misalkan kurang 1.000 dikasih permen gitu. Ya tentunya ini memang nggak kerasa, tetapi kan lama-kelamaan kalau misalkan ada 100 pembeli, kemudian kalau kurang 1.000 dikasih permen kan udah 100.000. Dan ini yang tidak disadari oleh masyarakat. Coba sekarang dibalik, kalau kita beli-beli ke Indomaret kurang 1.000, kasih permen yang dikasih kemarin itu, apakah akan diterima? Anda sendiri yang bisa bereksperimen. Jadi seperti itulah kira-kira kenapa alasan toko Indomaret ini masih menjadi toko yang merajai toko modern ya, toko franchise. Dan juga di samping itu ada toko-toko yang lain, termasuk dalam hal ini adalah pondok pesantren yang memiliki toko basmalah. Siapa tahu suatu saat toko basmalah ini bisa mengembangkan bisnisnya dan juga bisa membuka lebih lebar lagi gerai-gerainya yang ada di Indonesia. Karena memang ini merupakan sebuah tantangan baru bagi umat Islam untuk bisa maju dalam segi perekonomiannya. Terima kasih sudah menyimak, dan kalau misalkan ada kata-kata salah ataupun ada keterangan yang kurang lengkap ataupun salah, silakan dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.